lihat ada kabel hitam, jangan dicabut ya. Tapi jika sudah terlanjur kalian cabut, jangan dicolok kembali karena bisa menyebabkan yang lain. Perkenalkan, nama saya Montanus Nitu dengan NIM 251505149 dari program studi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial perakitan motherboard. Di sini saya mempunyai beberapa komponen. Yang pertama yaitu motherboard. Ini bentuk motherboardnya. Motherboard memiliki fungsi sebagai papan utama tempat seluruh komponen komputer saling terhubung dan berkomunikasi. Lalu komponen yang kedua yaitu prosesor. Jadi prosesor bentuknya seperti ini ya, ada kuningan dan juga ada belakangnya juga tidak. Jadi prosesor ini memiliki fungsi sebagai memproses perintah dan juga menjalankan tugas-tugas utama. Prosesor itu biasa disebut sebagai CPU atau otak komputer. Lalu di sini komponen berikutnya yaitu storage atau hard disk, di mana disk ini memiliki fungsi untuk media penyimpanan aplikasi maupun file secara permanen. Ada DVD. DVD ini memiliki fungsi untuk menulis dan juga membaca data pada kepingan DVD tersebut. Lalu ada ini namanya fan cooler. Bentuknya seperti ini. Fan cooler ini memiliki fungsi untuk mengatur suhu pada prosesor agar prosesor tersebut tetap stabil dan juga mencegah yang namanya overheat. Ada juga yang ini namanya PCI adapter. PCI adapter ini berfungsi untuk mencari sinyal internet seperti Wi-Fi dan LAN maupun jaringan-jaringan lainnya. Lalu ini komponen yang paling penting dalam motherboard yaitu namanya RAM. Di sini saya menggunakan dua RAM. RAM memiliki fungsi untuk memori sementara pada program aplikasi agar komputer tersebut bisa bekerja secara cepat. Lalu komponen yang berikutnya yang paling besar yaitu namanya power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengatur arus listrik dari stop kontak agar daya tetap aman pada suatu komponen komputer tersebut. Jadi baik, ini komponen-komponen yang ada dalam motherboard dan juga beserta fungsi-fungsinya. Sekarang kita masuk ke cara perakitannya. Jadi baik teman-teman, paling awal itu pemasangan prosesor. Cara pemasangannya itu buka soketnya ini, buka ya, kita buka aja gini, lalu ambil prosesornya. Dan juga cara pegang prosesornya harus begini ya teman-teman, jangan sampai kuningannya itu tersentuh jari kita atau barang-barang lain, karena kalau tersentuh maka prosesornya itu akan mengalami kerusakan atau hal-hal yang sangat buruk. Jadi pemasangannya di prosesor ada dua cekungan, jadi kita sesuaikan saja sama soketnya. Jadi gini cara pasangnya teman-teman, dilepas secara perlahan lalu ditutup. Oke, ini caranya. Lanjut tahap yang kedua, pemasangan RAM ya teman-teman. Tahap pertama itu kita buka dulu kaitannya ini atau kuncinya ini biar gampang untuk dipasang. Di sini kan saya menggunakan dua RAM, jadi kita pasang satu persatu. Yang pertama kita pasang dari sini, tinggal dimasukin aja pada soketnya. Udah masuk gini, jangan lupa ditekan pada menggunakan dua jempol kita, ditekan gini hingga berbunyi klik. Nah gini. Lalu untuk yang kedua begitupun sama dengan yang pertama tadi, dimasuk lalu ditekan. Oke. Lalu pemasangan PCI adapter. Cara pasang PCI adapter ini
kita angkat sedikit motherboardnya biar gampang dimasukkan. Tinggal dimasukkan saja pada tempatnya ini. Ini namanya soket PCI adapter. Jadi teman-teman mau pilih pasang di sini ataupun di sini juga sama. Keduanya itu sama. Jadi cara pasangnya tinggal dimasukkan pada soket dan juga jangan lupa untuk ditekan. Gini, kalau udah bunyi berarti udah. Lanjut, yaitu pemasangan fan cooler. Sangat penting, kalau lupa pasang fan cooler maka prosesornya akan mengalami kepanasan. Jadi cara pasangannya, ini kan ada 4 soket nih, 4 soket. Jadi sesuaikan saja pada lubang yang ada di motherboard tersebut. Caranya tinggal disesuaikan di 4 lubang. Setelah sudah merapat pada lubangnya, tinggal ditekan aja ya teman-teman. Tekan sampai berbunyi klik. Setelah pasang fan cooler, jangan lupa ditolokin kabelnya ke pinnya ini, dan harus disesuaikan dengan pengaitnya ini ya teman-teman. Harus sesuaikan dengan pengaitnya yang ini, tinggal ditekan aja ya gini. Lanjut, yang berikutnya itu pemasangan hard disk atau storage. Untuk pemasangan hard disk ini kita menggunakan yang namanya kabel SATA. Kabel SATA ini biasanya berwarna merah kalau untuk PC. Jadi cara pasang, tinggal teman-teman mau pilih yang mana aja dari kedua, semuanya sama ya teman-teman. Tinggal masukkan aja ke soket yang di hard disk ini. Cara masukannya gini, sesuaikan aja. Oke, setelah masuk langsung kita sambungkan atau colokkan ke soket di motherboard. Untuk di soket di motherboard itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada SATA 0, SATA 1, SATA 2 dan SATA 3. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Di sini saya menggunakan SATA yang terakhir atau yang ketiga. Tinggal dicolok aja ya teman-teman. Ya ini. Lanjut, namun komponen berikutnya ada yang namanya DVD. Untuk menghubungkan DVD dengan motherboard, kita memerlukan kabel yang namanya ATA. Jadi di sini di DVD ada soket yang digunakan untuk kabel ATA. Jadi cara pasangnya tinggal masukin aja kabel ATA-nya ke dalam soket DVD tersebut. Cara pasangnya gini ya teman-teman, tinggal ditekan sampai rapat. Lalu di sini ada tersedia yang namanya primary ID. Jadi tinggal dicolokkan aja pada soket tersebut. Cara pasangnya sesuaikan ini pengaitnya ya teman-teman, tinggal tekan aja. Udah selesai. Lalu yang selanjutnya itu sebenarnya yang paling susahnya di sini di power supply ini, karena memiliki banyak sekali kabel-kabelnya. Jadi kalau salah maka PC kalian akan mengalami kerusakan atau kematian, maupun layarnya tetap hitam ya teman-teman. Jadi hati-hati benar dalam pemasangan kabel tersebut. Cara pemasangan yang pertama biar nggak ribet itu ya teman-teman, kita kabel 4P plus 20 main. Cara pemasangannya ada yang di motherboard yang namanya soket ATI power. Jadi tinggal colokkan aja ke soket tersebut. Seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah cara masukannya. Lalu ada kabel yang namanya 24 plus 4P. Jadi tinggal colok aja gini ya teman-teman, samping kabel 20 main tadi. Ya selesai. Yang berwarna hitam ini namanya kabel AS link. Kabel ini untuk menghubungkan dari power supply ke DVD. Oh ya, sorry teman-teman ya,
Sebenarnya kabel yang berwarna hitam ini menghubungkan dari power supply ke hard disk. Ya, minta maaf ya teman-teman. Jadi di sini untuk soket yang akan digunakan itu soket yang bagian sini ya teman-teman. Jadi colok aja karena ini agak mudah. Colok aja di bagian ini ya teman-teman. Gini, simple aja. Lalu di sini juga ada berapa kabel yang sini teman-teman. Kabel ini hanya menghubungkan antara power supply dengan DVD. Jadi DVD itu udah siap soketnya, jadi kita tinggal colokkan aja. Untuk soketnya di bagian sini ya teman-teman, di bagian paling ujung di sini. Jadi cara pasangnya tinggal colokin aja. Jika lo keras teman-teman, bisa juga teman-teman menggunakan yang ini. Jadi kalau keras jangan paksa ya teman-teman, bisa diputar atau balik lagi. Jadi gini teman-teman. Namun di sini kan masih ada 1, 2, dan 3. Lalu ada lagi yang ini. Untuk yang ketiga ini teman-teman, karena keterbatasan komponen ini jadi nggak bisa digunakan dari ketiga kabel tersebut. Namun di sini ada satu kabel yang bisa saya colokkan ke motherboard karena manfaatnya di sini ya teman-teman. Jadi cara pasangnya kita sesuaikan dengan pengaitnya di sini teman-teman. Kalau pasangnya tinggal tekan yang pengait ini biar yang ini angkat, jadi masukkan aja, lalu lepas. Jadi gini biar dia kuat gitu. Jadi karena komponen saya masih terbatas, jadi cukup sampai di sini saja video perakitan motherboard. Demikian video perakitan motherboard dari saya. Jikalau ada kekurangan kata yang kurang berkenan di hati para penonton semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.